Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrun Nada Husna Faira dengan NIM 123170035 dari kelas 1B Tadris Bahasa Inggris. Salam kenal teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Septian Utut MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia di Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang sudah memberikan tugas membuat video ini. Baiklah, inilah topik pembicaraan saya kali ini tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Teman-teman pasti tahu kan, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai sesuatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun yang lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga saat ini. Namun, secara spesifik, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang dalam pembentukannya memiliki sejarah yang panjang nih. Bahasa yang telah ada dari zaman kerajaan-kerajaan ini memiliki kajian pembentukan yang cukup rumit, baik secara lisan maupun tulisan. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang telah dikenal dengan halayak umum merupakan bahasa Melayu ternyata yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu nih. Keberadaan bahasa Melayu dapat ditilik dalam saat Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti sejak zaman Kerajaan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan. Melalui kilas balik sejarah yang telah disebutkan tadi, dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, lalu kontak dengan budaya asing, dan kemudian menggunakan bahasa Melayu dengan bahasa yang akhirnya diganti dengan sebutan bahasa Indonesia seperti sekarang. Terus bahasa Indonesia kemudian masuk dalam 3 kategori perkembangan. Yang pertama, bahasa pemersatu. Yang kedua, bahasa resmi negara. Dan yang ketiga, bahasa internasional. Maksud dari bahasa internasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari kedua fase yang tadi. Dari paparan penjelasan yang tadi nih teman-teman, dengan perkembangannya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung hingga saat ini. Di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan, menjadi identitas, dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Baiklah, mungkin hanya ini sekian video tentang sejarah perkembangan bahasa dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Bersama saya Katrun Nada Husna Faira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.